Halo hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzalia. Nah, video ini adalah video yang memang sudah lama sekali ingin aku upload, ingin aku sharingkan ke teman-teman. Karena di video ini aku akan sharing tentang apa saja sholawat yang aku amalkan secara keseluruhan, bertele-tele, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi benar-benar real semuanya aku jelaskan satu persatu di dalam satu video ini. Nah, beberapa bulan yang lalu, aku sebelumnya sudah pernah share tentang sholawat yang aku amalkan secara keseluruhan kan, teman-teman. Namun, di video yang lama tersebut, memang hanya menjelaskan 3 jenis sholawat yang aku amalkan aja. Kenapa begitu? Karena waktu itu memang sholawat yang aku amalkan itu masih 3 jenis, yaitu sholawat Nariyah, sholawat Jibril, dan sholawat Sajaratun Nuqud. Dan di video itu pula, aku menjelaskan bahwa aku tidak menutup kemungkinan jika sholawat yang aku amalkan ini suatu hari akan bertambah. Ternyata benar. Nah sekarang nih, sholawat yang aku amalkan kan ada 5, yaitu sholawat Jibril, Nariyah, Sajaratun Nuqud, Ashmil, dan Adrikni. Oke, ada 5. Nah, tapi di video ini aku ingin menjelaskannya itu supaya lebih jelasnya aku bagi menjadi 4 waktu. Setelah sholat subuh, setelah sholat asar, setelah sholat isya, dan yang setiap saat. Kita mulai dengan bagian pertama, yaitu ba'da subuh. Nah, di waktu ba'da subuh ini ada 3 sholawat yang aku amalkan. Yang pertama adalah sholawat Nariyah, 100 kali, sekali duduk setiap hari istiqomah. Kemudian yang kedua adalah sholawat Ashmil, 33 kali, sekali duduk setiap hari istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah sholawat Adrikni atau sholawat darurat, 100 kali, sekali duduk, tetapi tidak setiap hari, alias diamalkan hanya saat darurat saja. Kemudian untuk rinciannya 3 sholawat ini bagaimana, lafadznya bagaimana, artinya, kemudian fadilahnya, cara mengamalkannya secara detail, teman bisa cari videonya masing-masing di video lama aku ya. Oke, sekarang yang ba'da subuh sudah selesai, kita lanjut bagian kedua, yaitu ba'da asar. Nah, setelah sholat asar ini apa yang aku amalkan? Yaitu sholawat Jibril yang 4.444 kali dalam sekali waktu atau sekali duduk dan setiap hari secara istiqomah. Nah, dan ini pula secara detailnya sudah aku jelaskan di video tersendiri soal sholawat Jibril yang 4.444 di video lama aku ya. Kemudian di bagian yang ketiga kita lanjut di ba'da isya. Nah di ba'da isya ini sholawat yang aku amalkan juga hanya satu jenis, yaitu sholawat Sajaratun Nuqud atau sholawat pohon uang. Sholawat Sajaratun Nuqud ini aku amalkan 400 kali sekali duduk setelah isya setiap hari secara istiqomah. Ini juga secara detailnya bisa teman-teman lihat di postingan yang sebelumnya soal sholawat pohon uang atau sholawat Sajaratun Nuqud. Oke, kita lanjut ke bagian 4, yaitu yang aku amalkan setiap saat. Artinya ini aku amalkan setiap saat sambil beraktivitas sebanyak mungkin, seingat aku, sesempat mungkin. Yaitu sholawat Jibril Shallallahu ala Muhammad. Ini tidak ada batasan hitungannya karena memang aku amalkannya setiap saat, sebisa aku, semaksimal aku, seingat aku. Jadi itulah 4 bagian waktu aku mengamalkan sholawatku, teman-teman. Untuk waktu-waktunya kita sudah menjabarkannya. Sekarang kita bahas untuk masing-masing sholawat ini aku peruntukkan untuk apa sih? Kan aku suka bilang berulang-ulang bahwa setiap sholawat yang aku amalkan itu memiliki tupoksinya masing-masing. Aku peruntukan masing-masing itu berbeda dari setiap sholawat itu. Nah sekarang mau kita bahas nih untuk apa sih masing-masing sholawat yang aku amalkan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sholawat Nariyah yang 100 kali sekali duduk. Sholawat Nariyah ini aku amalkan dan aku peruntukkan untuk hajat pribadi aku, teman-teman. Jadi
setiap kita nih kan kita punya hajat atau planning hidup ya teman-teman. Nah, gimana planning hajat atau planning hidupku itu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalkan hari ini hajatku A. Ketika aku sudah bisa pasrah sama Allah, aku sudah bisa melepaskan hajat itu, maka besok aku ganti ke hajat B dengan sholawat nariyah ini. Nah itu. Jadi sholawat nariyah ini aku amalkan, hajatnya itu bisa berbeda-beda setiap waktunya sesuai dengan planning hajat yang aku punya. Ini aku peruntukkan untuk hajat yang aku miliki yang bersifat pribadi, hanya tentang aku, gitu. Baik secara fisik, secara mental, intinya tentang aku, gitu. Tentang aku secara individu, teman-teman. Dan hajatnya bersifat berubah-ubah sesuai dengan planning hajat yang aku punya selama aku hidup. Oke. Kemudian kita lanjut ke sholawat asyil. Sholawat asyil ini aku peruntukkan untuk meminta kepada Allah keselamatan dari kezoliman orang lain. Jadi ini benar-benar walaupun aku ngamalinnya hanya 33 kali setiap subuh, hanya 33 kali, tapi sholawat ini nggak aku tinggal. Jadi ini memang sedikit aku amalinnya, tapi penting karena itu nggak pernah aku tinggal. Ini dari awal aku ngamalin sholawat asyil sampai hari ini hasilnya tetap itu. Oke, kemudian kita lanjut ke sholawat darurat. Nah, judulnya aja sholawat adrikni atau sholawat darurat. Ini aku amalkan hanya saat-saat darurat banget. Jadi ini sifatnya genting darurat yang tidak bisa aku pakai untuk hajat apapun selain yang bersifat darurat. Gitu teman-teman. Saking daruratnya ini sholawat, aku ngamalinnya dari awal aku mengenal sholawat darurat ini baru 3 kali. Atau baru 3 kali waktu aku ngamalin sholawat darurat. Karena memang peruntukannya hanya untuk hal-hal yang darurat. Kemudian kita lanjut ke sholawat Jibril. Sholawat Jibril yang 4.444 kali setelah asar. Ini juga hampir sama seperti sholawat nariyah yang tadi, aku peruntukkan untuk planning hajat yang aku punya. Jadi bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan planning hajatku apa. Cuman bedanya dengan sholawat nariyah adalah, kalau sholawat nariyah itu khusus planning hajat hidup yang bersifat pribadi, intinya tentang aku gitu ya, hanya tentang aku. Tapi kalau sholawat Jibril ini planning hidup, planning hajat tentang semuanya gitu teman-teman. Bisa untuk suami, untuk keluarga, untuk anak, untuk orang tua dan lain sebagainya. Intinya hajat yang aku punya tapi terkait secara umum, bukan hanya tentang aku. Kemudian adalah sholawat Sajaratun Nukut atau sholawat pohon uang yang setelah Isya 400 kali. Judulnya aja adalah sholawat pohon uang. Jadi aku mengamalkannya benar-benar untuk kelancaran rezeki. Seperti kita bagaikan punya pohon uang di depan rumah, sehingga rezeki kita tidak terputus-putus. Nah, sholawat Sajaratun Nukut ini juga tidak pernah berganti hajatnya. Dari awal aku ngamalin sholawat ini, sampai hari ini tetap sama, yaitu tentang uang. Kemudian yang terakhir adalah sholawat Jibril yang setiap saat. Nah, untuk sholawat Jibril yang aku amalkan setiap saat ini, sebenarnya tidak ada hajat khusus atau hajat tertentu, tapi aku amalkan niatnya untuk zikiran aja, teman-teman. Awalnya itu niatnya kenapa sholawat Jibril yang untuk zikiran, karena pendek, teman-teman, jadi gampang diucap, gampang diingat juga, gitu. Dan ternyata seiring berjalannya waktu memang enak gitu, cocok di aku untuk ngamalin sholawat Jibril ini sebagai zikiran gitu teman-teman. Jadi kelima sholawat yang kita bahas barusan memang bisa kita bagi menjadi 2, yaitu sholawat yang memang peruntukannya bersifat tetap, tidak bisa diganggu-gugat, dengan sholawat yang peruntukannya hajatnya bisa berubah-ubah. Ya, jadi ada 2 bagian, yaitu yang pertama adalah yang hajatnya tidak bisa diubah. Artinya dari awal sampai hari ini aku ngamalin sholawat itu, hajatnya hanya 1 itu, tidak berubah. Yaitu sholawat asyil yang sebagai tameng dari kezoliman orang lain. Kemudian sholawat darurat, hanya untuk waktu-waktu darurat. Kemudian sholawat pohon uang atau sholawat Sajaratun Nukut. Nah, ketiga sholawat ini memang tidak pernah berubah hajatku ya teman-teman, tetap sama karena fadilahnya dan peruntukannya memang khusus untuk itu. Kemudian untuk yang jenis kedua adalah sholawat yang peruntukannya hajatnya bisa berubah-ubah, yaitu sholawat Jibril dan sholawat nariyah. Nah, itu dia 2 sholawat yang memang
peruntukannya itu hajatnya berubah-ubah teman-teman, sesuai dengan planning hajat yang aku punya. Sebenarnya sholawat nariyah dan sholawat Jibril ini kan fadilahnya sangat banyak dan luar biasa. Ya, karena itulah aku memperuntukkan kedua sholawat ini hajatnya bisa berubah-ubah sesuai dengan apa hajat yang aku punya. Karena memang sebegitu luas fadilahnya dari kedua sholawat ini teman-teman. Walaupun aku tidak menutup kemungkinan dari semua sholawat yang aku amalkan itu saling bahu-membahu untuk kebaikan atau kelancaran dari hajat yang aku punya ya. Karena memang masing-masing sholawat apapun itu baik untuk kita amalkan. Tapi kan lagi-lagi atau kembali lagi pada kecocokan dari masing-masing individu. Itu dia kelima jenis sholawat yang aku amalkan secara keseluruhan. Dan aku yakin teman-teman yang baru ngamalin sholawat mengalami kebingungan yang sama. Banyak banget sih jenis sholawat, kok luas banget ya ternyata sholawat itu, dan semua sholawat itu fadilahnya luar biasa. Mudah-mudahan dengan nonton video ini teman-teman jadi punya gambaran nih, aku mau sholawatan apa hajatku ini kak, enaknya sepertinya aku ngamalin sholawat ini dulu gitu. Mudah-mudahan teman-teman segera menemukan kecocokan dengan sholawat apa yang bisa teman-teman amalkan. Oke baik, ini videonya sudah sangat panjang. Terima kasih sudah nonton videoku. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.